Halo semuanya, saya Dr. Siti Nurhayati. Hari ini kita akan membicarakan sebuah pertanyaan yang mungkin agak malu untuk Anda tanyakan, tetapi sebenarnya sangat Anda khawatirkan. Di klinik saya seringkali ada pria berusia 60-an dan 70-an yang dengan malu-malu bertanya kepada saya, Dr. Siti, saya sudah tua, apakah saya masih boleh melakukannya sendiri? Saya dengar hal itu sangat berbahaya bagi prostat dan bahkan bisa menyebabkan masalah serius. Benarkah itu? Setiap kali mendengar pertanyaan ini, saya bisa merasakan kekhawatiran di hati setiap orang. Ada berbagai macam pendapat yang beredar di internet, beberapa di antaranya bahkan sangat menakutkan, seolah-olah segala sesuatu yang berhubungan dengan seks menjadi tabu bagi pria setelah usia parubaya. Hari ini saya akan merangkum dan menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi pada prostat, organ yang sangat penting dalam tubuh kita ketika kita melakukan pemuasan diri setelah usia 60 tahun. Ada 6 perubahan kunci di balik ini, beberapa positif sementara yang lain adalah tanda peringatan yang perlu kita perhatikan. Ini bukan sekadar memuaskan rasa ingin tahu. Memahami perubahan ini sangat penting untuk membuat keputusan paling cerdas bagi kesehatan kita dan membangun kebiasaan yang lebih baik agar kita bisa menghadapi setiap hari dengan rasa percaya diri dan ketenangan pikiran yang lebih besar. Tolong ikuti saya sampai akhir. Anda mungkin akan kagum dengan keajaiban tubuh Anda dan pengetahuan sederhana ini dapat membantu Anda menghindari banyak masalah kesehatan yang tidak perlu di masa depan. Salah satu fungsi utama kelenjar prostat kita adalah memproduksi cairan yang membentuk air mani. Seiring bertambahnya usia, jika cairan ini tidak dikeluarkan secara teratur dari kelenjar, produk limbah metabolisme residu hormon dan bahkan zat peradangan mungkin mulai menumpuk. Bayangkan seperti pipa air di rumah Anda. Jika tersumbat untuk waktu yang lama, air akan mengalir ke dalam kelenjar. Permukaannya rentan menumpuk kotoran dan daki yang secara alami akan menyebabkan masalah seiring berjalannya waktu. Zat-zat yang tidak dikeluarkan ini dapat mengiritasi prostat dan bahkan menyebabkan kerusakan mikro pada tingkat sel. Hal ini terkait dengan risiko prostatitis di masa depan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ejakulasi teratur ibarat pembersihan rutin bagi prostat yang membantu membuang sampah potensial ini dan menjaga lingkungan kelenjar tetap sehat. Ada sebuah studi internasional mengenai hal ini. Sebuah studi terkenal yang dilakukan oleh Universitas Harvard menemukan bahwa pria berusia 20 hingga 29 tahun yang berejakulasi lebih dari 21 kali per bulan memiliki risiko kanker prostat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pria yang berejakulasi kurang dari 7 kali. Tentu saja angka ini tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai kisah sukses mutlak, melainkan mengungkapkan pola yang mungkin terjadi. Ejakulasi mungkin menjadi bagian penting dalam melindungi kesehatan prostat. Namun saya ingin menekankan di sini bahwa ejakulasi itu sendiri jelas bukan obat ajaib untuk mengobati atau menjamin kesehatan. Itu hanyalah kepingan kecil dari teka-teki menjaga kesehatan secara keseluruhan. Untuk benar-benar mengurangi risiko penyakit terkait prostat terutama bagi pria di atas 60 tahun, kita harus fokus pada strategi kesehatan yang komprehensif yang mencakup pola makan seimbang, gaya hidup aktif, manajemen stres yang efektif, dan yang terpenting pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya mari kita bicara tentang hal lain. Sebuah manfaat yang banyak orang tidak tahu adalah bagaimana ejakulasi teratur dapat membantu meredakan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kemacetan prostat, prostate congestion. Dalam istilah medis ini terkadang disebut pengosongan prostat. Prostat kita menyimpan air mani setelah memproduksinya. Jika tidak dikeluarkan untuk waktu yang lama, cairan itu menumpuk di dalam kelenjar, menciptakan sedikit tekanan internal yang dikenal sebagai kemacetan. Ini adalah kondisi umum bagi banyak pria parubaya dan lanjut usia. Kemacetan ini mungkin menyebabkan Anda merasa kembung dan sesak di perut bagian bawah atau harus sering pergi ke kamar mandi di malam hari. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang sudah memiliki hiperplasia prostat jinak (BPH) atau prostatitis kronis. Dalam kasus ini, cairan yang tertahan dapat semakin membengkakkan prostat yang sudah sensitif, memberikan tekanan pada kandung kemih. Meskipun kondisi fisik setiap orang berbeda, tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang. Jawaban standarnya adalah secara medis, ejakulasi memang bisa digunakan sebagai metode fisik yang sangat alami untuk membantu kita mengurangi tekanan di dalam prostat. Tentu saja jika Anda merasakan sakit setelah ejakulasi atau gejalanya tidak membaik, itu mungkin berarti ada masalah lain yang lebih dalam. Pada saat ini Anda harus mencari bantuan dokter profesional.
Namun bagi sebagian besar pria berusia di atas 60 atau 70 tahun, masturbasi yang moderat dan teratur memang sangat membantu meredakan kemacetan prostat dan membuat Anda merasa lebih nyaman. Jika Anda merasa telah mempelajari sesuatu yang baru tentang kesehatan, tinggalkan komentar di bawah dengan kata sehat agar saya tahu Anda masih online dan kita bisa belajar bersama. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hormon. Setiap kali kita berejakulasi, bahkan melalui pemuasan diri, perubahan halus terjadi dalam sistem hormonal kita. Yang paling penting diantaranya adalah hormon pria kita, testosteron dan turunannya yang lebih kuat dihidrotestosteron. Hormon-hormon ini memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan, prostat, kekuatan otot, dan vitalitas pria secara keseluruhan. Secara umum, kadar testosteron berfluktuasi secara alami sepanjang hari, dan setelah ejakulasi kadarnya biasanya turun untuk sementara waktu. Bagi pria muda, perubahan ini kecil dan tubuh dengan cepat kembali seimbang. Namun bagi pria yang lebih tua, terutama mereka yang berusia 60-an dan 70-an, penurunan sementara ini mungkin lebih terasa. Beberapa orang mungkin merasakan penurunan energi yang tiba-tiba, penurunan motivasi untuk melakukan sesuatu, atau pemulihan yang lebih lambat dari nyeri otot setelah berolahraga. Kabar baiknya adalah bahwa penurunan sementara testosteron ini biasanya kembali ke tingkat normal dalam waktu 24 jam. Namun memahami pola alami tubuh dapat membantu pria yang lebih tua mengelola hidup dan kekuatan fisik mereka dengan lebih baik, terutama jika kadar testosteron Anda sudah rendah karena usia. Sekarang mari kita bicara tentang DHT atau dihidrotestosteron. Ini adalah versi testosteron yang lebih kuat dan memainkan peran penting dalam perkembangan pria dan kesehatan seksual. Namun segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ketika DHT menumpuk terlalu banyak di dalam tubuh, terutama di jaringan prostat, itu akan menyebabkan masalah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi teratur dapat membantu mengatur kadar DHT dan mencegahnya menumpuk berlebihan di prostat. Ini mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa pola ejakulasi yang sehat dapat membantu mengurangi risiko ketidaknyamanan prostat seiring waktu. Pak Budi, seorang pria berusia 68 tahun yang tinggal di Surabaya, adalah contoh seseorang yang merasa bahwa ia sering merasa lelah dengan lebih mudah dan tidak punya energi untuk melakukan apapun. Setelah berdiskusi secara rinci dengan dokternya, ia menyadari bahwa masturbasi malam hari yang sering dilakukannya, ditambah dengan kualitas tidur yang buruk dan kurang olahraga, mungkin telah berkontribusi pada ketidakseimbangan hormonnya. Ia kemudian mulai menyesuaikan jadwal tidurnya untuk memastikan tidur yang cukup, melakukan latihan beban sederhana untuk menjaga kekuatan otot dan meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi dalam makanannya. Pak Budi menemukan bahwa setelah melakukan perubahan ini, ia tidak hanya merasa lebih berenergi, tetapi juga mempertahankan kehidupan pribadi yang sehat dan bahagia. Jadi apa intinya di sini? Perubahan hormon adalah bagian alami dari proses penuaan. Masturbasi itu sendiri tidak berbahaya, tetapi keseimbangan adalah kuncinya, terutama ketika Anda ingin melindungi tingkat energi Anda dan mendukung kesehatan prostat jangka panjang. Jika Anda melihat kelelahan kronis, penurunan minat pada keintiman, atau kelemahan otot, menemui dokter untuk memeriksa kadar hormon Anda mungkin merupakan ide yang baik. Poin penting lainnya adalah perubahan aliran darah. Ketika pria terangsang baik melalui keintiman dengan pasangan atau pemuasan diri, salah satu respons yang paling cepat adalah lonjakan darah ke panggul. Lonjakan aliran darah ini membawa lebih banyak darah kaya oksigen ke banyak organ termasuk prostat. Prostat kita terletak di bawah kandung kemih dan memainkan peran kunci dalam produksi air mani. Ketika tubuh sedang bersiap untuk ejakulasi secara alami, tubuh memompa lebih banyak darah ke area tersebut untuk membantu kelenjar melakukan tugasnya secara efektif. Ini adalah proses fisiologis yang sepenuhnya sehat dan normal bagi sebagian besar pria. Namun bagi beberapa teman, terutama mereka yang sudah memiliki hiperplasia prostat jinak atau peradangan, peningkatan aliran darah yang tiba-tiba ini dapat menyebabkan pembengkakan sementara pada prostat. Ini mungkin menjelaskan mengapa beberapa pria yang lebih tua merasakan sedikit rasa berat, tekanan, atau bahkan nyeri tumpul di perut bagian bawah setelah ejakulasi. Seorang pasien, Pak Joko, memiliki hiperplasia prostat ringan, tetapi dia selalu mengendalikannya dengan baik tanpa masalah besar. Namun dia baru-baru ini merasakan nyeri tumpul di perut bagian bawahnya setelah ejakulasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Awalnya dia mengira itu hanya bagian dari penuaan dan tidak menganggapnya serius.
Tetapi ketika ketidaknyamanan ini mulai mempengaruhinya, dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Saya menjelaskan bahwa aliran darah ekstra selama gairah seksual dapat menyebabkan prostatnya yang sudah sedikit membesar menjadi sedikit membengkak menyebabkan tekanan sementara ini. Ini tidak berbahaya dengan sendirinya tetapi memerlukan manajemen yang lebih hati-hati. Saran saya kepada Pak Joko adalah minum lebih banyak air dan makan lebih banyak makanan antiinflamasi seperti yang kaya akan omega, 3 minyak ikan atau kunyit dan mencoba beberapa latihan relaksasi otot dasar panggul yang sederhana. Dalam kebanyakan kasus ketidaknyamanan setelah ejakulasi ini bersifat sementara dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Itu hanyalah reaksi normal tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan aliran darah. Namun jika ketidaknyamanan ini berlangsung lama atau menjadi menyakitkan, atau bahkan mempengaruhi buang air kecil Anda harus meminta dokter profesional untuk membantu Anda melakukan pemeriksaan mendetail. Selanjutnya, mari kita lihat masalah ini. Bagaimana hal itu mempengaruhi buang air kecil dan kontrol kandung kemih kita? Seiring bertambahnya usia pria, masalah kesehatan saluran kemih cenderung menjadi lebih umum. Menariknya, masturbasi dapat mempengaruhi fungsi sistem saluran kemih untuk sementara waktu, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah prostat. Prostat kita terletak di bawah saluran keluar kandung kemih dan mengelilingi sebagian uretra saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Hubungan antara kedua tetangga ini begitu dekat sehingga setiap perubahan pada prostat, bahkan perubahan sementara selama ejakulasi, dapat mempengaruhi pengalaman buang air kecil Anda. Selama ejakulasi, prostat akan berkontraksi terlebih dahulu dan kemudian rileks. Proses alami ini terkadang menyebabkan dorongan jangka pendek untuk buang air kecil atau perasaan bahwa kandung kemih tidak sepenuhnya kosong. Situasi ini terutama umum terjadi pada pria dengan hiperplasia prostat jinak BPH karena tekanan prostat yang membesar pada uretra membuat buang air kecil menjadi lebih sulit dan perubahan kondisi otot setelah ejakulasi dapat membuat kondisi ini lebih jelas untuk sementara waktu. Beberapa pria melaporkan bahwa aliran urin mereka tampaknya menjadi lebih lemah atau mereka perlu pergi ke kamar mandi lebih sering dalam waktu singkat setelah masturbasi. Metode yang lebih efektif adalah membatasi asupan minuman berkafein dan alkohol di malam hari dan lebih memperhatikan minum air secara merata di siang hari. Daripada menenggak dalam jumlah besar sekaligus, Anda juga dapat mencatat gejala Anda dan mengamati kapan buang air kecil paling sulit. Setelah beberapa waktu melalui penyesuaian halus ini, Anda akan menemukan bahwa frekuensi buang air kecil di malam hari telah membaik dan rasa kontrol kandung kemih juga meningkat. Jadi bagi pria tanpa masalah prostat, masturbasi mungkin memiliki efek sebaliknya. Hal ini dapat membantu mengendurkan otot-otot dasar panggul sehingga mendukung aliran urin yang lebih lancar. Beberapa dokter bahkan percaya bahwa ejakulasi sesekali membantu menjaga elastisitas dan kelembutan jaringan prostat, mengurangi penumpukan cairan yang dapat menyebabkan peradangan. Prinsip yang paling penting adalah selalu dengarkan tubuh Anda. Jika Anda menemukan bahwa kesulitan buang air kecil atau ketidaknyamanan setelah ejakulasi menjadi semakin parah, itu mungkin merupakan tanda peringatan bahwa ada masalah yang lebih dalam yang memerlukan bantuan medis. Akhirnya mari kita bicara tentang dampak masturbasi pada sirkulasi darah. Ini bagi teman-teman parubaya dan lanjut usia kita. Ini sangat penting ketika Anda melakukan aktivitas seksual apapun, baik sendirian atau dengan pasangan. Detak jantung Anda meningkat dan pembuluh darah Anda melebar, memungkinkan darah yang kaya oksigen mengalir lebih bebas ke seluruh tubuh Anda. Peningkatan sirkulasi sementara ini mirip dengan latihan aerobik ringan yang dapat memberikan beberapa manfaat kecil bagi kesehatan pembuluh darah kita. Bagi banyak orang, proses ini dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Ini karena selama gairah seksual, selama orgasme, tubuh kita melepaskan bahan kimia alami yang disebut oksida nitrat, yang membantu mengendurkan dinding pembuluh darah, memungkinkan darah mengalir lebih lancar. Terkadang hal itu bahkan dapat menurunkan tekanan darah untuk sementara waktu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seksual teratur dapat mendukung kesehatan jantung kita dengan meredakan stres dan meningkatkan sirkulasi darah yang lebih efisien. Namun bagi pria yang sudah memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau masalah kardiovaskular, dampaknya mungkin lebih kompleks. Pak Hasan, 73 tahun yang tinggal di Malang, selalu mempertahankan gaya hidup yang relatif aktif, menikmati jalan kaki dan mendaki. Namun ia mulai menyadari bahwa ia kadang-kadang akan mengalami pusing singkat setelah orgasme. Awalnya dia tidak berpikir itu karena usianya.
Namun setelah pengalaman pusing yang lebih nyata, dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Setelah diperiksa, ia menemukan bahwa tekanan darahnya memang sedikit meningkat setelah aktivitas seksual. Ini menjelaskan gejalanya. Dengan memastikan dia terhidrasi dengan baik, sedikit menyesuaikan pola makannya, dan mengelola aktivitas fisiknya dengan lebih baik, Pak Hasan dapat menikmati kehidupan normalnya tanpa ketidaknyamanan. Pengalamannya mengingatkan kita bahwa meskipun perubahan fisik ini biasanya tidak berbahaya, hal itu juga bisa menjadi sinyal dari tubuh bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam. Sirkulasi darah yang buruk juga dapat secara langsung mempengaruhi fungsi seksual. Banyak pria dengan masalah aliran darah mengalami ereksi yang lemah atau tertunda. Ini sebenarnya adalah salah satu tanda peringatan dini kesehatan pembuluh darah yang buruk karena respons fisiologis terhadap ereksi sangat bergantung pada sirkulasi darah yang sehat. Kondisi seperti kolesterol tinggi, arteriosklerosis, atau diabetes dapat mempengaruhi aliran darah. Faktanya beberapa dokter menganggap perubahan fungsi ereksi sebagai garis depan untuk masalah kesehatan kardiovaskular. Jadi meskipun masturbasi itu sendiri tidak akan secara drastis meningkatkan sirkulasi Anda, itu bisa menjadi bagian dari gaya hidup seimbang yang menjaga kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Sangat penting untuk memperhatikan reaksi tubuh Anda. Jika Anda sering merasa pusing, sangat lelah, atau merasakan detak jantung yang sangat cepat setelah ejakulasi, jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Mungkin sudah waktunya untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kesehatan kardiovaskular Anda. Kebenarannya adalah tubuh kita selalu berubah dan semakin kita memahami perubahan ini, semakin baik kita bisa menjaga diri kita sendiri, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan emosional. Topik masturbasi sering dipandang sebagai topik yang sangat pribadi dan bahkan agak memalukan, tetapi seperti yang telah kita pelajari hari ini, hal ini terkait erat dengan kesehatan, pria mempengaruhi fungsi prostat, keseimbangan hormon, kesehatan emosional, pola buang air kecil, dan sirkulasi darah. Mengenai kualitas hidup kita secara keseluruhan, pelajaran paling penting di sini adalah keseimbangan. Seperti banyak hal dalam hidup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit adalah yang baik. Ketika Anda mendengarkan dengan seksama sinyal yang dikirim tubuh Anda dan membuat penyesuaian kecil namun bijaksana, Anda dapat terus menghadapi dan menangani masalah ini dengan cara yang membuat Anda merasa nyaman, sehat, dan damai. Jika Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa atau mengkhawatirkan di tubuh Anda, jangan abaikan. Kesehatan Anda pantas mendapatkan perhatian tertinggi dan perawatan terbaik dari Anda. Jika video ini telah memberi Anda inspirasi baru atau membuat Anda merasa lebih percaya diri, jangan lupa untuk memberikan like untuk Dr. Siti Nurhayati. Setiap dukungan Anda adalah motivasi terbesar untuk membantu saya terus berbagi. Saya dengan tulus berharap bahwa setiap orang yang datang ke saluran hidup bahagia di masa tua akan sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton. Saya Dr. Siti Nurhayati, sampai jumpa di video berikutnya.